Nabi sempat berkeluh kesah di zaman Nabi masih hidup. Lebih dari 1430 tahun yang lalu. Nabi masih hidup. Nabi berkeluh kesah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan dalam firman-Nya. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Nabi SAW. Ya, disebutkan bahwasanya Rasul berkeluh kesah. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku ya Rabb. Kaumku ya Rabb telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dijauhi. Ini Allah menyebutkan bagaimana Nabi berkeluh kesah. Di zamannya masih hidup. Coba kalau Nabi hidup di zaman kita sekarang, bakal mengeluh lagi dan banyak mengeluh kepada Allah, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatnya banyak meninggalkan Al-Quran setelah muncul medsos, setelah banyak gadget. Manusia ketika pulsanya habis sudah bingung. Manusia ketika baterainya sudah lowbat, bingung cari charger. Pulsa habis, bingung isi pulsa. Coba kalau Al-Quran satu hari aja nggak dibawa, dia nggak bingung. Ketahuilah diri kita sedang sakit. Diri kita sedang diincar oleh syaitan dan bakal dijadikan teman. Subhanallah, banyak manusia sakit. Kena kanker, ya penyakit medisnya, karena fisiknya. Ada juga kena kanker karena psikisnya. Ada yang kena kanker, ada yang gagal ginjal, gagal jantung, ada yang autis, hiperaktif, ada yang autoimun, ada yang GERD, ada yang schizofren, ada yang gila. Kemudian ada juga di antaranya yang vertigo, migrain, darah tinggi, ada juga yang mandul, ada juga yang banyak kasus penyakit, tapi mereka lupa. Lupa sama apa? Lupa sama Allah. Allah menurunkan mukjizat terbesar untuk Nabi SAW dengan Al-Quran. Mukjizat yang paling besar. Subhanallah, Nabi dijadikan apa? Sayyidul Aqwiya minal Anbiya. Nabi dijadikan pemimpinnya para Nabi yang paling kuat. Penutupnya para Nabi yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga diturunkan mukjizat yang paling besar. Bayangkan, kalamullah, satu-satunya di muka bumi, di atas permukaan bumi ini, dari daratnya dan lautnya, yang bukan makhluk, satu-satunya hanyalah Al-Quran yang dibaca. Dan yang dibaca ini adalah kalamnya Allah. Dan kalamnya Allah bukanlah makhluk. Kalamnya Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah lengket pada zatnya Allah, menempel pada zatnya Allah, dan dia bukan makhluk. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran, kita berlindung kepada Allah dengan melalui perantara kalamullah, setan pun sampai menjauh.